Amerika Serikat dan Israel tampaknya mulai memperkuat koordinasi seputar isu-isu keamanan regional. Ini tampak dari pertemuan antara Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper yang bertemu dengan Panglima Israel Defense Force atau IDF di Tel Aviv. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap, memang belum ada tanggal pasti soal serangan ke Iran. Namun Washington disebut akan segera menyerang jika memang diperlukan. Amerika Serikat sendiri ingin operasi yang bersih, cepat, dan murah, layaknya serangan cepat mereka ke Venezuela atau yang menyasar fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni lalu. Masalahnya, Iran sekarang juga sudah belajar dari serangan bulan Juni, sehingga serangan AS diprediksi tak akan mudah menembus jantung Teheran. Simak pembahasan lengkapnya dalam video berikut. Koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel semakin menguat. Hal ini setelah pertemuan antara Komandan Komando Pusat AS atau CENTCOM Laksamana Brad Cooper dengan Panglima IDF Jenderal Eyal Zamir pada Sabtu 24 Januari 2026 di Tel Aviv. Dalam sebuah pernyataan sehari setelahnya, IDF mengatakan pertemuan tersebut telah meningkatkan hubungan strategis antara kedua belah pihak. Nah, 2 hari setelah pertemuan di Tel Aviv, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dilaporkan telah resmi memasuki wilayah CENTCOM pada Senin 26 Januari 2026. Kapal induk ini membawa 8 skuadron udara, termasuk jet tempur siluman F-35C dan EA-18G Growler yang memiliki kemampuan peperangan elektronik canggih. Selain aset laut, belasan pesawat tempur F-15E Strike Eagle tambahan telah disiagakan di Yordania untuk memperkuat payung pertahanan udara regional. Pihak militer Israel melalui Kepala Komando Utara Majen Rafi Milo menegaskan pasukannya berada dalam siaga tertinggi untuk mengantisipasi segala bentuk eskalasi. Israel menyadari bahwa setiap serangan AS terhadap Iran dapat memicu balasan langsung ke wilayah mereka. Namun di balik persiapan militer yang masif, Washington dikabarkan memendam keinginan untuk menghindari perang yang melelahkan. Laporan dari TWZ menyebut Gedung Putih mengincar operasi yang bersih, cepat, dan murah. Operasi seperti ini bertujuan untuk memberikan efek jera, tapi tanpa melanggar prinsip America First yang diusung oleh Donald Trump. Dalam hal ini memperlebar konflik sampai ke ranah regional. Peter Layton, peneliti di Griffith Asia Institute di Australia menduga serangan akan berlangsung dramatis mengingat sifat Trump yang menyukai teater militer. Satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyerang fasilitas minyak Iran di Teluk Persia. Masalahnya, melakukan operasi yang bersih, cepat, dan murah di Iran diprediksi tidak akan semudah itu. Satu taktik yang dapat dilakukan Amerika Serikat di Iran adalah pemenggalan kepala, alias menangkap atau menghabisi pemimpin musuh. Inilah taktik yang dipakai AS di Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Masalahnya, sistem di Iran jauh lebih kompleks. Analisis dari Andreas Krieg yang diterbitkan di Al Jazeera menekankan Republik Islam Iran bukanlah piramida tunggal dengan satu orang di puncaknya. Iran merupakan negara heterarkis yang saling terhubung. Berbagai pusat-pusat kekuasaan tumbang tindih di sekitar kantor pemimpin tertinggi. Ada garda revolusi, benar-benar intelijen, penjaga gerbang ulama, dan ekonomi patronase. Dalam sistem seperti ini, menghilangkan satu simpul, bahkan yang paling kuat sekalipun, tidak serta-merta meruntuhkan struktur. Sebab ada rantai komando pengganti yang telah disiapkan. Andreas Krieg mencatat, kohesi paksa adalah perekat sistem Iran. Kohesi ini maksudnya adalah kemampuan lembaga keamanan untuk terus bertindak bersama, bahkan ketika legitimasi publik terkikis. Dilema lain yang dihadapi strategi cepat dan murah ini adalah potensi pembalasan melalui jaringan proksi di kawasan. Kelompok Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan milisi di Irak telah bersumpah untuk ikut berperang jika Teheran diserang. Apalagi tanpa dukungan logistik penuh dari negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, yang baru-baru ini menegaskan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk operasi terhadap Iran.
maka operasi udara berkelanjutan menjadi sangat sulit dipertahankan oleh militer Amerika. Intinya, jika AS ingin perubahan signifikan di Iran, solusinya bukan dari tekanan eksternal, tapi internal. Caranya dengan memicu keretakan di kalangan elit dan menciptakan permusuhan. Di tengah pergerakan armada besar, Donald Trump tampaknya sedang berada dalam persimpangan jalan antara diplomasi dan konfrontasi. Meskipun ia terus membangun kekuatan militer di depan pintu Iran, Trump juga menyiratkan adanya peluang negosiasi. Melansir Times of Israel, Trump mengklaim bahwa Teheran sebenarnya tertarik pada jalur diplomasi guna meredakan ketegangan. Tujuan utama Amerika saat ini sebenarnya bukan sekadar penggantian total Republik Islam menjadi demokrasi liberal, tapi lebih ke memaksa Iran menjadi negara yang lebih pragmatis. Amerika ingin Iran yang bisa ditarik ke dalam kerangka geoekonomi regional, membatasi program nuklir, dan mengurangi dukungan terhadap poros perlawanan. Sementara di sisi Iran, mereka mengaku siap dengan berbagai kondisi yang mungkin terjadi ke depan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, pada Senin 26 Januari 2026. کشورهای منطقه به خوبی به این امر واقف هستند که هر گونه ناامنی در منطقه هدفش فقط ایران نیست. ناامنی مصری است. جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به توانمندی‌های خودش اطمینان داره، هم تجربه‌های قبلی از جمله تجربه نبرد قهرمانانه خرداد ماه رو در ذهن داره. توانمندتر از هر زمانی قطعاً به هر گونه تعرضی پاسخی فراگیر و پشیمان کننده خواهد داد. Amerika Serikat kini berada dalam posisi paradoks. Strategi serangan cepat, bersih, dan murah yang dibahas dalam koordinasi antara CENTCOM dengan IDF mungkin terlihat menarik secara politis bagi Trump. Namun secara strategis ia mengandung resiko kegagalan yang tinggi. Struktur kekuasaan Iran yang terdesentralisasi dan jaringan proksinya yang luas membuat satu pukulan eksternal sulit untuk menentukan rezim secara total. Keberhasilan Trump di Venezuela tidak bisa menjadi jaminan sukses di Iran. Nasib kawasan Timur Tengah bergantung pada keputusan satu orang di ruang oval. Apakah ia akan melepaskan serangan dramatis yang memicu perang berkepanjangan, atau justru sekadar menjadikan armada sebagai kartu tawar-menawar kepada Iran, seperti yang diinginkan sekutunya di kawasan Teluk. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.